Assalamualaikum Mbak Eka, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Gimana Iya. kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, tadi pagi saya aktivitas lumayan lelah, tapi tadi Alhamdulillah sudah sholat Jumat, udah Hmm, fresh lagi Pak sekarang nih Alhamdulillah bisa bertemu udah sama makan Bapak siang di juga sini. ya? Iya, udah makan siang Pak Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan tidak jadi mengantuk karena ini saya Ah, seneng banget ketemu sama Bapak. iya. Iya. Gimana nih di tempat baru Pak Eka dengan tugas yang baru? Ya, alhamdulillah Pak, dari sisi kekeluargaan saya nyaman banget Pak gitu. Alhamdulillah guru-guru di sini cukup support kepada sekolah, juga kepada kedatangan saya gitu. Jadi dari kegiatan kita kali ini, kira-kira apa tujuan yang Pak Eka ingin dapatkan dari kegiatan obrolan kita kali ini Pak Eka? Iya, jadi gitu yang tadi saya sampaikan tadi, dengan keadaan sekolah saya ini ya dari sisi sarana, kemudian yang perlu ditingkatkan, kemudian dari sisi sekolah yang satu dengan yang lain berdekatan gitu kan. Ini kan otomatis sangat mempengaruhi terhadap apa ya tadilah boleh dikatakanlah persaingan, boleh dikatakan persaingan gitu ya, sehingga kami berupaya untuk supaya minat masyarakat menyekolahkan ke sini atau kepercayaan masyarakat ke sekolah ini itu semakin meningkat Pak. Ya, jadi dari apa yang Pak Eka sampaikan tadi, saya menangkapnya bahwa sekolah Bapak ini jumlah siswanya sedikit Pak ya. Ya, relatif Kira-kira sedikit di, termasuk. di angka berapa itu Pak? Sekarang 73 Pak. Nah, eh, jumlah siswa yang sedikit ini otomatis berkaitan dengan minat warga sekitar Nah, itu untuk dia. mendaftarkan anaknya ke sekolah Bapak. Nah, Nah, menurut Pak Eka nih, kira-kira faktor apa yang menyebabkan orang tua dalam hal ini lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain yang dekat dengan sekolah Pak Eka? Kenapa kok tidak ya. di sekolahnya Pak Eka gitu? Nah, itu. Ya, baik. Ya, sedatangnya saya di tempat tugas yang baru ini, saya memang mengamati gitu, Pak ya. Memang sekolah kita ini kurang, menurut saya kegiatannya itu kurang gitu. Maksudnya kurang terlihat oleh masyarakat gitu. Sehingga mungkin masyarakat melihatnya di kita itu kualitasnya kurang kurang baik lah mungkin gitu ya, sehingga kepercayaannya lama-lama menurun. Yang pertama dari kegiatan yang terlihat saja oleh masyarakat seperti ekstrakurikuler gitu ya. Nah, itu kan banyak dilaksanakan di luar kelas gitu kan. Nah, itu jarang sekali terlihat atau bahkan sampai tidak ada mungkin ya, karena di sini kebiasaannya itu instan biasanya kalau mau ada lomba-lomba baru gitu kan. Kegiatan ekstranya cukup padat, bahkan dipadatkan gitu sampai pagi sore. Nah, itu kan. Biasanya itu menjelang itu ya, perkemahan biasanya ya. Nah, kalau mau kemah baru ekstra gitu, yang tadinya Jumat saja jadi hampir tiap hari gitu kan. Nah, itu kan instan lah. Sementara sekolah yang lain kan apa namanya continue gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu faktor. Yang faktor yang kedua menurut saya prestasi juga sangat mempengaruhi gitu ya. Di sini piala juga cukup sedikit. Kemudian saya lihat flashback ke belakang, perolehan prestasi di sekolah sini tidak begitu banyak Pak gitu. Bahkan kecenderungan satu tahun kadang nggak dapat prestasi apa-apa gitu kan. Oh, Ada tahun yang lalu baru ada, tahun yang lalu yang sekarang bahkan belum ada. Nah, paling yang kemarin baru ketika ada lomba kemarin ada masuk itu pun ya mungkin memang karena memang anaknya memang berbakat banget gitu. Nah, jadi gurunya membimbingnya nggak terlalu berat tapi akhirnya jadi juara itu yang kemarin. Nah, tapi kalau melihat track recordnya memang nggak begitu banyak prestasi. Nah, ini mungkin karena kurangnya prestasi, kurang terdengar oleh masyarakat bahwa sekolah ini kayak sepi gitu ya. Tidak ada berita-berita yang positif terdengar oleh masyarakat, mungkin lama-kelamaan menurun juga kepercayaannya, Pak. Itu, seperti itu mungkin
ini kendalanya yang menurut saya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ke sini. Terus yang selanjutnya aktivitas keagamaan mungkin Pak. Di sini kan eh, sekolah yang terdekat itu kan sekolah beda departemen Pak. Jadi Oh, ya beda departemen, intensitas keagamanya lebih lebih banyak mungkin ya. Nah, mungkin ini juga salah satu faktor gitu karena di sini masyarakat kami di sini mayoritas umat Islam, Pak. Mayoritas umat Islam bahkan hampir 100% umat Islam di sini. Ya gitu. Jadi apa ya, mereka ingin mungkin sisi keagamannya lebih banyak gitu ya. Sehingga ini juga faktor kenapa mereka lebih memilih ke sana daripada di sini gitu, Pak. Saya rasa itu. ya. Jadi dari paparan Pak Eka, saya menangkap ada 3 poin ya yang menjadi Iya, faktor menurut Pak Eka yang menjadi faktor banyak. kenapa kok minat masyarakat itu berkurang untuk Iya, mendaftarkan anaknya ke sekolah Pak Eka. iya. Yang pertama, kegiatan kurang Iya, untuk kegiatannya untuk kurang, Pak. ekskul ya. Yang kedua, prestasi berkurang, Iya, prestasi kurang 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 banyak lah. iya, Yang ketiga, aktivitas keagamaan yang masih kurang juga. iya, betul, betul. Untuk poin pertama nih Pak Eka, kegiatan yang kurang eh, kurang apa ya namanya, kurang dimunculkan. Ini kira-kira Mm-mm. faktornya apa Pak Eka sehingga kegiatan di sekolah Pak Eka ini kok kurang gitu, kurang didengar oleh masyarakat. Baik. Ya kalau kalau itu menurut saya intern mungkin ya, intern sekolah di sini programnya kurang begitu berjalan. Programnya sih ada gitu. Saya lihat programnya ada, cuman pelaksanaannya ini apa namanya tidak tidak kontinu gitu Pak. Jadi tidak berkesinambungan gitu. Jadi program ada tapi kurang maksimal itu yang jadi masalah. Nah, kalau kurang maksimalnya seperti apa? Ya kalau menurut pendapat saya mungkin manajerialnya di dalamnya lah gitu ya bagaimana sampai eh, apa ya tidak dilaksanakan secara terus-menerus gitu. Mungkin motivasinya kurang bagi guru pembimbingnya gitu. Atau ada hal-hal lainnya seperti itu kalau untuk kegiatan yang kurang gitu. Karena kan kalau siswa sih mungkin bagaimana gurunya juga kan. Kalau gurunya yang mengadakan program itu dilaksanakan ya siswa insya Allah ikut gitu kan. Nah, cuman ini kan kadang-kadang diselenggarakan, kadang-kadang tidak gitu. Bahkan intennya hanya akan menghadapi lomba kan gitu seperti itu. Dan itu juga faktor menurut saya Pak gitu. Masyarakat kan melihat gitu. Oh, ini enggak Betul Pak. ya Apalagi gitu seperti masyarakat itu. sekarang itu lebih kritis lah ya Iya gitu. Seperti itu. dibandingkan waktu kita dulu masih SD Pak ya. Iya. Betul, betul. Eh, jadi menurut Pak Eka nih kegiatan sekolah yang kurang, prestasi yang juga kurang, aktivitas keagamaan juga yang masih kurang ini karena faktor manajemen atau manajerial yang kurang baik begitu Pak ya. Ya, menurut saya begitu Pak. Perlu ditingkatkan lah, bukan tidak baik ya, perlu ditingkatkan gitu Pak. Nah, sekarang solusi atau rencana Pak Eka ini untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut nih. Permasalahannya kan sudah Pak Eka ketahui, Iya, poin-poinnya di titik-titik mana saja itu sudah Pak Eka ketahui, sudah diidentifikasi. iya, Nah, sekarang rencana aksi Pak Eka untuk dalam tanda kutip mencari solusi supaya permasalahan tadi itu dapat diatasi itu bagaimana Pak Eka? iya. Ya karena titik masalahnya adalah kepercayaan masyarakat, maka tugas kita di sini di sekolah, saya bilangnya kita karena saya nggak bisa kerja sendiri Pak ya, harus sama-sama dengan teman-teman, tentu mengembalikan kepercayaannya itu. Nah, rencana saya poin utamanya saya mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara apa namanya meningkatkan prestasi. Ya. Ujung-ujungnya meningkatkan prestasi. Cuman kan nanti pelaksanaannya tentu harus berangkat dari persiapan, gitu kan. Persiapannya seperti apa program, terus pelaksanaannya. Nah, termasuk
tadi kegiatan ekstrakurikuler itu kan proses sehingga di ujungnya nanti dapat prestasi gitu kan. Kan kita nggak semata-mata dapat prestasi nggak ada proses dulu gitu. Nah, kalau saya kecenderungannya itu ingin meningkatkan prestasi tentu dengan prosesnya gitu kan. Nah, sehingga dengan tujuan yang satu meningkatkan prestasi ini akan mempengaruhi proses-proses yang lain yang akan terlihat oleh masyarakat, terdengar oleh masyarakat, sehingga masyarakat harapan kami itu beralih kepercayaannya kepada kami gitu. Itu seperti itu ya. Misalkan di tahun ini masa persiapan untuk memperoleh prestasi itu, misalkan kami di sini berembuk, mari kita tingkatkan lagi umpamanya ekstra pramuka. Kita tingkatkan lagi ekstra keagamaan, misalkan ya kesenian kita tingkatkan di beberapa bidang. Kan dari sisi persiapannya aja itu sudah terdengar oleh masyarakat, sudah terlihat oleh masyarakat gitu kan ya. Nanti kita memetik hasilnya ketika ada lomba, kita ikut sertakan anak kita di lomba. Harapan kita persiapannya maksimal tentu jadi berbuah prestasi. Nah, untuk memotivasi prestasi ini juga rencana saya ingin mengusulkan di sini supaya sekolah juga menyelenggarakan lomba-lomba intern di sekolah. Jadi kita penyelenggaranya, ya, untuk memotivasi siswa-siswa supaya berlomba dalam sisi baik itu maksudnya antara teman satu dengan teman yang lain. Sehingga kita bisa memilih bibit-bibit unggul untuk dikompetisikan di level yang lebih tinggi. Rencana saya seperti itu Pak, gitu mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Ini juga sama Pak. Kita kan udah dekat Pak ya, ini udah sebentar lagi bulan Juli sama, ini juga penerima siswa baru, ini ingin meningkat lah dari yang sebelumnya gitu, ingin minimal setara dengan sekolah yang lain, siswa 100, jumlah 100 lah, kalau kita kan 73 gitu kan masih di bawah orang lain gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi poin yang menjadi poin utama Pak Eka itu adalah ingin meningkatkan prestasi ya melalui Betul kegiatan Pak. lomba-lomba intern sekolah, begitu Pak Eka ya. Ya, betul, Nah, betul. kegiatan itu kapan akan Pak Eka laksanakan dan siapa saja yang diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini? Baik. Eh, ini kan nggak bisa ditunda-tunda kalau menurut saya, karena ya kita juga perlu waktu untuk bisa sampai informasi perkembangan di sekolah kita itu sampai ke masyarakat. Jadi kalau kita tunda-tunda sampai terlalu dekat ke penerima siswa baru, menurut saya udah ketinggalan gitu, udah ketinggalan. Jadi harus secepat mungkin gitu. Kalau sekarang karena kita serang ngobrol, kalau sekarang sih saya baru merencana, ya insya Allah ya bulan depan lah, insya Allah ya habis bulan ini kita start gitu kan. Kita start, kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, kayak ekstra itu kan bisa langsung kita laksanakan. Ya. Nah, paling kita awali besok di awal bulan kita kan suka ada rapat di sekolah. Nanti saya akan usulkan kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah dengan rekan-rekan guru itu untuk memberikan pemahaman, bukan pemahaman ya, apa yang ada di ide saya kepada rekan-rekan semua untuk kalau nanti masuk ide saya dapat diterima, nanti sesegera mungkin harus dilaksanakan gitu. Oke. Ekstra-ekstra itu. Seperti itu, Pak. Oke Pak Eka, dari Ya. obrolan ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Eka setelah kegiatan kita pada hari ini? Saya sangat senang Pak, senang terus semakin percaya diri walaupun Bapak itu nggak mungkin ada di sisi saya besok untuk ikut membantu saya, tapi dari sisi obrolan ini kok kayak saya ada temen gitu Pak, ada temen gitu buat melaksanakan rencana saya ini Pak gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa komunikasi lagi Pak di lain waktu Amin, amin untuk Pak Eka. saling mendukung lah Pak ya. Sangat senang hati Seperti Pak itu. Eka. Iya, siap, siap. Terima kasih. Oke Pak Eka, waktu jua yang membatasi perjumpaan kita pada hari ini. Saya pamit, permisi. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.